Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena ini dunia udah siang, jadi kita langsung tidak mengurangi rasa hormat kami. Jadi ini adalah permohonan daripada seluruh masyarakat petani yang ada di Cendana, umumnya di Kecamatan Muara Sugian, dengan permasalahan yang ada. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, Pak, perlu dicatat untuk masalah harga sendiri, Pak, ya. Selama ini pemerintah mengasih harga HPP dengan harga padi 6.500 dan jagung yang tidak dijelaskan daripada Perum Bulog itu selama ini itu tidak dinikmati oleh petani. Yang kedua, untuk kepada Bapak staf ahli Kementerian Pertanian dan Bapak Dewan Dapil 2 ya, Komisi 2, mohon perhatiannya. Selama ini bantuan bibit padi ataupun jagung itu tidak pernah tepat waktu. Saya sampaikan tidak pernah tepat waktu. Padahal ajuan kami itu umpama padi bulan 9 kita tanam, tapi datangnya nanti bulan 12, 11. Termasuk jagung, Pak. Jagung ajuan kami bulan 4, datangnya bulan 7, kita sudah selesai tanam, Pak. Ya, kayak gitu, kayak gitu, antaranya kayak gitu, Pak. Jadi terus masalah bibit jagung, Pak. Selama ini kami mengajukan bibit jagung yang memang pernah seringkali sudah kita rasakan, yang bibit unggul, umpamanya NK, Pioner yang mau 32 ataupun Pioner 21, tapi pas datang di luar itu, Pak, tidak sesuai dengan permohonan kami. Itu. Yang untuk yang ketiga, kami selaku pengurus kelompok dan diminta kepada anggota petani kami, dulu di RDKK dicantumkan SP36. Tapi saat ini kita sudah nggak bisa lagi menggunakan SP36. Apakah pabriknya masih ada atau masih udah ada tutup, kami nggak tahu, Pak. Itu, Pak, SPD. Karena penting, karena jatasan tempat kami ini tinggi, Pak. Untuk yang keempat, untuk saluran irigasi ataupun sungai itu penting sangat untuk bisa direhab total. Untuk yang kelima yaitu alsintan. Kami di sini untuk jagung kita modifikasi combine padi. Kemungkinan hasilnya nggak maksimal, Pak. Kotornya jelas kotor. Gitu. Karena Perum Bulog sendiri harus bersih. Karena ini modifikasi pemaksaan. Dipaksa harus bisa untuk combine jagung. Gitu, Pak. Dan juga terus kita ada dari yang petani dari jalur 13, Pak. Untuk bantuan ekskavator khususnya untuk Muara Sugian, eksa, Pak, yang 70 ataupun yang 60 mungkin insya Allah sudah bagus untuk normalisasi saluran kecil-kecil tuh, Pak. Nah. Dan yang ke-7 minta tolong adanya pintu air. Sekarang buaya masuk, Pak. Buaya masuk ke areal perkampungan. Itu pintu air, Pak. Semenjak ponton daripada PT apa itu, Oki Palek itu beroperasi di Muaro, hingga tempat buaya itu mungkin nggak ada berteduh, masuklah ke daerah pemukiman warga kami, gitu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu tanggul penangkis air asin, Pak, dan air tawar. Panjangnya kurang tahu, Pak, itu ya kita. Jadi itu tahun kemarin sempat di ujung
jalur 13 jebol tanggul itu hingga melimpas ke tanaman padi kering Pak. Itu takutnya ini tuh terjadi hal kayak gitu lagi, hingga swadaya masyarakat nyewa ekskavator kecil dibantu oleh pemerintah setempat gitu. Jadi Bapak yang kami hormati, cukup itu yang kita sampaikan permohonan kami, karena waktu sudah sore mungkin nggak bisa dijawab, belum bisa dijawab untuk hari ini, mungkin bisa untuk oleh-oleh daripada Bapak staf Kementerian Pertanian untuk dibawa ke forum dialog di pusat. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Dewan dari Komisi 2, problem di sini adalah di ongkos angkut yang jauh. Itu masalahnya. Ini masukan nanti akan kita coba, karena setiap seminggu sekali kami di Kementan itu ada namanya disebut Rapim A. Jadi yang hadir pada rapat itu adalah Menteri, Wamen, Eselon 1 dan staf ahli semua. Jadi terbatas itu yang akan dibicarakan. Tapi ini jadi masukan nanti Bulog yang ini mengenai ketidaktepatan waktu benih. Ini kaitan dengan satu, biasanya kan itu diajukan melalui CPCL supaya tepat waktu juga gitu. Kadangkala CPCL yang pengalaman yang saya terima baru datang menjelang pengadaan. Nah, contoh sekarang sekalian dengan Alsin, insya Allah Alsin bulan ini itu ada pengadaan Alsintan untuk seluruh Indonesia, karena anggarannya blokirnya sudah dibuka dan di beberapa daerah sudah didistribusi. Persoalannya, apakah kelompok tani ini sudah mengajukan CPCL permohonan combine untuk khusus jagung atau belum? Kalau belum, ya nggak akan bisa terlayani karena itu berdasarkan CPCL. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu, ajukan saja CPCL-nya, karena ini paling juga untuk tahun depan proyeksi pengadaannya itu untuk Alsin. Mengenai tadi SP36 di sini ada pupuk, nanti biar dari PEHC yang menjawab. Itu tadi bibit itu Alsin harus melalui CPCL. Mengenai normalisasi dan pintu air serta pemisah tanggul atau bendungan antara air asin dengan air tawar supaya air asin tidak masuk ke sawah, bukan hanya terjadi di sini Pak, di seluruh Indonesia yang pertanian padinya bersinggungan dengan pantai itu terjadi. Fasilitasi irigasi dan segala macam itu PU. Tetapi uangnya tidak bisa keluar kalau tanpa sepengetahuan Kementerian Pertanian sekarang. Jadi ini masukan nanti kalau besok saya sempat ke BBWS saya akan cerita, karena memang masuknya air asin ke areal padi itu bukan hanya terjadi di sini, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, di daerah-daerah lain juga terjadi. Tapi kalau di Pulau Jawa itu bendungnya bendung karet. Jadi untuk menyekat air asin supaya tidak masuk itu dipakai bendung karet, sehingga itu ada sekat. Nah, dengan demikian air tawarnya sendiri permukaannya jadi naik, itu yang disedot untuk mengairi sawah. Nah, itu yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan di sini sudah ada contoh di mana atau belum. Pak. Artinya kami hanya menyerap sekitar 10%. Nah, ini data sebanding dengan data yang terdapat kita di Banyuasin, Pak. Data Kabupaten Banyuasin ini tadi tertinggi nomor 2 se-Indonesia, Pak. Nomor 1 Indramayu. Di mana berdasarkan data dari BRMP ini bahwa produksi padi tahun 14 Agustus tahun 2025 Banyuasin itu produksi sekitar 1,1 juta ton gabah. Nah, ini sebanding dengan yang telah kami serap juga, Pak. Di sini kami telah menyerap kurang lebih 110.000 ton gabah dan 19.000 beras. Artinya untuk Kanwil, Sumsel, dan Babel, Pak, kami 2 provinsi, dari target kami 125.000 ton, 78 tonnya itu adalah punya Banyuasin, Pak.
artinya penyerapan Banyuasin tertinggi. Dibandingkan juga sini kami ada Oku Raya itu Pak, yang terserap di Bulog hanya 18.000 ton. Jauh di bawah dari Banyuasin. Padahal kita tahu Oku Raya itu, Oku Timur merupakan salah satu lumbung padi Pak. Nah, kenapa ini kok bisa nggak terserap? Seperti yang kita sampaikan tadi Pak, Bulog baru pertama kali tahun 2025 ditugaskan untuk membeli gabah Eni Quality Pak. Selama ini Bulog ditugaskan untuk, karena kami terbatas dengan mitra pengering kami Pak. Ada beberapa mitra pengering besar yang kami kerjasamakan. Salah satu saya tadi Haji Sunan, Cinta Mandiri. Kerjasama juga kami dengan Buyung Putra Pangan. Buyung Putra Pangan itu kapasitasnya 2.500 Pak. Alhamdulillah 500 sudah dikasih ke Bulog kemarin. Termasuk beras Raja, Belitung Panen Raya. Itu juga dikasihkan kapasitasnya 500 ton untuk pengering ke Bulog. Tapi sebesar 2.500 ton yang sudah dimiliki Bulog itu tidak cukup untuk menyerap walaupun Banyuasin saja Pak. Karena kenapa? Total produksi kita, kalau kita lihat di sini tadi kan 1,1 juta Pak. Makanya Bulog cuma terserap 110. Karena kami selain wilayah Banyuasin, kami juga harus mengontrol wilayah Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin dan Mubah, Musi Banyuasin. Nah inilah akhirnya kami menyerap mana yang ada info jatuh. Biasanya dari Kementan sering mengabarkan, oh info harga GKP jatuh di Air Saleh. Nah itu tugas kami Pak, langsung kami serap di Air Saleh. Info jatuh di Muara Sugihan. Desa mana? Oh desa Indrapura. Kami datang ke desa Indrapura Pak. Karena tadi tugas Bulog itu selain kita menyerap harga jatuh, kita menstabilkan harga. Tapi kalau petani ada yang mungkin langsung kirim ke mitra dengan harga yang mungkin lebih tinggi dari Bulog, silakan. Artinya petani lebih untung. Nah, itu Pak. Jadi seandainya memang kalau tidak tercapai semuanya kami beli 6.500, kami mau maaf. Terkait juga dengan jagung ini Pak. Jagung ini sama, kami juga belum memiliki pengering. Nah, tapi kami sudah mencoba untuk mitra-mitra kemarin yang mengering gabah untuk kerja sama-sama Bulog mengeringkan jagung.